warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, terima kasih atas kesempatan dan kehormatan untuk bisa bergabung dalam acara ini. Memang kita harus menjadi orang yang selalu beruntung, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa ajaban li'amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tiada yang demikian itu kecuali mukmin, ya, orang yang beriman. Jadi rekan-rekan sekalian, apapun yang terjadi sebetulnya bagi kita ini adalah mengandung kebaikan, ya. Kalau kita beriman, maka tidak ada kejadian yang merugikan kalau kita sikapi dengan benar. Jadi masalah kita bukan pada kejadiannya, tetapi pada bagaimana kita menyikapi kejadian. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, orang tidak lulus ujian maaf, karena salah jawabannya. Nah, inna ashabatus sarra syakar. Ketika Allah memberikan karunia, bersyukur, fakana khairullah, dan itu baik baginya. Wa in asabatu darra sabar, fakana khairullah, dan ketika ditimpa musibah, kemudaratan, dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Jadi wabah ini merugikan bagi orang yang salah menyikapinya. Semua episode yang kita hadapi dalam hidup ini akan membawa kebaikan bagi kita. Sehat, sakit, senang, susah, dipuji, dicaci, punya, tidak punya, diangkat, diturunkan. Pokoknya episode apapun akan membawa kebaikan sepanjang benar menyikapinya. Nah, karena dalam hidup ini kan hanya ada 4 kejadian. Jadi kalau kita mau muhasabah, ada 4 kejadian. 2 tadi berkaitan dari Allah, nikmat dan musibah. Dan yang 2 berkaitan dengan perbuatan kita. Perbuatan kita tuh hanya ada 2. 1, kita berbuat baik karena kita bukan setan, ya, jadi ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan walaupun kualitasnya berbeda-beda. Tetapi kuncinya adalah ikhlas. Nah, ini yang harus kita muhasabah terhadap keikhlasan kita, karena berbuat baik tidak identik dengan mulia, berbuat baik juga tidak identik dengan membuat kita selamat, kecuali kalau menggunakan kuncinya, yaitu ikhlas. Jadi muhasabah kita yang pertama tentang diri kita adalah apakah dalam berbuat kebaikan itu ikhlas atau tidak. Karena ini luar biasa pentingnya, karena niat itu alamat. Salah niat, salah alamat, tidak sampai. Walaupun berjihad sampai mati di medan perang, tapi salah niat, kita tahu dalil sahihnya. Kadzabta, dusta kamu. Kamu berperang bukan karena Allah, tapi karena ingin dianggap pemberani, dan sudah engkau dapatkan pujian itu. Ternyata ada yang mujahid yang sampai terbunuh di medan perang, diseret ke neraka dalam keadaan tertelungkup. Bukan kurang islaminya, bukan kurang keberaniannya, bukan kurang pengorbanannya, dan tidak kurang pengakuannya. Yang kurang 1, niatnya, hatinya. Lebih suka penilaian makhluk, ingin dipuji, dikagumi, dihargai oleh manusia dengan menggunakan amalan hak Allah. Jadi tidak diterima. Makanya muhasabah yang pertama dalam hidup ini adalah
Sejauh mana keikhlasan kita di dalam beramal, berbuat kebaikan, dalam ibadah, dalam beramal soleh kita. Karena niat itu ruhnya, amal itu jasadnya. Tidak ada ruh, maka jasad itu mati. Makanya kalau kita tidak serius untuk belajar tentang keikhlasan, tidak serius untuk bersungguh-sungguh mengevaluasi keikhlasan kita, wah ini fatal. Sibuk memperbanyak amal, tapi tidak pernah mengevaluasi keikhlasan, ini bisa fatal. Yang ikhlas mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang ikhlas itu dia tidak ada harapan apa-apa dari makhluk atas semua amal-amalnya, kecuali cuma satu harapannya, yaitu agar Allah yang maha dekat, maha melihat, maha mendengar, ridho. Sudah satu. Kenapa kamu kok sabar padahal orang menghina? Ya karena Allah menyuruh saya sabar. Kenapa kamu memaafkan orang yang berbuat tidak enak kepadamu? Karena Allah suka sama yang memaafkan. Allah menyuruh saya memaafkan, berbuat baik, infabillati hiya ahsan. Kenapa kok kamu tidak mudah jengkel? Karena Allah suka kepada orang yang tidak jengkel. Kenapa kamu kok jadi orang jujur dalam jualan supaya laku? Ya oh bukan, saya jujur karena Allah suka kepada orang yang jujur. Allah memerintahkan kepada orang yang jujur. Kenapa kok disiplin sekali dalam belajar? Ya karena Allah suka kepada disiplin. Jadi orang-orang yang ikhlas itu tidak ribet, pikirannya tuh apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah suka, dia lakukan. Kenapa kamu lakukan ini? Karena Allah suka, karena Allah nyuruh. Selesai di sana. Orang mau tahu, mau tidak tahu, mau muji, mau tidak muji, mau menghargai, tidak menghargai, bahkan mencaci, oh itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah melakukan yang terbaik, apa yang Allah suka. Nah, dengan begini aja sudah enak. Jadi kalau hidup kita banyak resah, gelisah, takut, nggak enak oleh orang, sakit hati, jengkel, nah ini biasanya karena memang kita melakukan sesuatu demi dinilai orang, demi dipuji, diakui, dihargai, dihormati, dibalas budii. Kalau kita melakukan amal-amal semata-mata demi penilaian makhluk, maka ini kita seperti mayat, ya, tidak bisa bawa pulang, tidak bahagia, tidak akan mulia, dan tidak akan selamat. Jadi muhasabah kita yang pertama adalah niat. Nah, Allah memberikan alarm bagi orang-orang yang niatnya hanya pengen cari kedudukan di sisi makhluk, yaitu hidupnya gelisah, tidak nyaman, tidak tenang. Yang kedua, kita pasti selaku manusia adalah pasti punya dosa, pasti. Dan ancaman terbesar bagi kita sebetulnya bukan dari dosa dan kesalahan orang lain. Ancaman terbesar bagi hidup kita adalah dari dosa, kesalahan yang tidak kita akui, tidak kita taubati. Coba, kalau kita duduk, di depan ada batu, di balik batu ada makanan yang enak, yang kita suka, dan ada ular berbisa yang berbahaya. Mana informasi terpenting bagi kita? Tentang ular atau tentang makanan? Ya pasti tentang ular, karena ular yang membahayakan. Mau apa kita lihat makanan, pegang makanan kalau kita dipatuk ular? Nah sekarang siapa yang membahayakan diri kita? Dosa orang lain atau dosa dan kesalahan diri sendiri? Nah, kita pasti akan mengatakan ya diri sendiri. Tapi faktanya kita lebih sibuk ini memikirkan, menganalisa dosa dan kesalahan orang lain, terus mengorek-ngorek dosa dan kesalahan orang lain.
Nah, biasanya orang yang sibuk memikirkan dosa kesalahan orang lain, dia akan lalai dari dosa dan kesalahan dirinya sendiri. Dan orang yang lalai dari dosanya sendiri, dia tidak akan tobat. Nah, orang yang tidak tobat, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Al-Hujurat ayat 11 ya. Orang-orang yang tidak tobat itulah manusia yang zalim. Karena kita menghancurkan diri kita sendiri. Ma asaba min musibatin, ma asaba min musibah, tak ada satupun yang musibah yang menimpa. Ma asaba min musibah, tidak ma asaba min musibatin illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Surat At-Taghabun ayat 11 itu ya. Ya. Dalam ayat lain surat An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Karunia apapun yang datang itu datang dari Allah, tapi kalau musibah yang menimpa itu diundang oleh dosa kita sendiri. Jadi makin kita tidak mau tobat, tidak serius tobat, ya kita akan terus-menerus ditimpa musibah. Oh, itu orang banyak dosa, kok dia lancar-lancar aja rezekinya. Nah, itu dia diberikan istijraj namanya ya. Dia dikasih aja oleh Allah apa yang dia suka di dunia. Dan nanti sekaligus dapatnya di akhirat petakanya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi sekarang kalau sehari bikin dosa, mata dosa, telinga dosa, pikiran dosa, tiap hari dosa kita tuh banyak dan makin banyak. Seperti mobil yang kaca mobil dan istighfarnya sedikit. Wah, kalau kaca mobil sudah sangat kotor, kita tidak bisa tenang di dalam mobil, tidak bisa lihat jalan, tidak tahu yang bagi-bagi makanan gratis, hadiah gratis. Sedangkan orang-orang yang tobat, seperti wipernya jalan terus, akan jelas semua tuh. Makanya orang-orang yang waman aksara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak dari istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Satu, Allah akan melapangkan hatinya dari galau, gelisah, resah, takut. Dibuka hatinya itu lebih tenang. Wa min kulli doikin makhrajan. Allah akan beri jalan keluar dari aneka jenis masalah dalam hidup. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak. Pokoknya masalah apapun Allah udah tahu, dan Allah janjikan akan diberikan jalan keluar bagi orang yang memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki pertolongan yang tidak diduga-duga. Hati tenang, jalan keluar ada, solusi tak terduga pun akan ada. Itu hadiah bagi orang yang banyak istighfar. Suatu saat datang ke Syekh Hasan Al-Basri, Syekh, kemarau panjang, kami tidak ada hujan, ada amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah, hujan turun, istighfar. Datang lagi tamu, Syekh, kami benar-benar kesulitan keuangan, ada amalan yang bisa membuat Allah membuka pintu rezeki kami, istighfar. Datang lagi tamu, Syekh, kami sudah nikah lama, belum punya anak, apakah ada amalan supaya Allah menitipkan anak, istighfar, minta ampun. Ada lagi, Syekh, panen kami gagal, ada amalan, istighfar. Ditanya, Syekh, kok semua masalah jawabannya istighfar? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, itu bukan perkataanku, itu kalamullah. Surat Nuh ayat 10, 11, 12, coba dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kukatakan kepadamu, kata Nabi Nuh ke umatnya, minta ampunlah
kepada Allah. Innahu kana ghafar, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah turunkan hujan lebat dari langit. Allah perbanyak hartamu. Allah perbanyak anak-anakmu. Allah adakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Itu janji Allah, hadirin. Makanya kurang tobat, kurang istighfar itu bencana bagi kita. Makanya sekarang periksa berapa banyak kita istighfar. Rasulullah saja 70 kali, dalam keterangan lain 100 kali beliau istighfar. Dalam satu majelis bisa 100 kali beliau minta ampun tanpa dosa. Begitu banyak istighfar. Nah, kita bergelimang dosa, jarang istighfar, jarang. Itulah petaka bagi kita. Kita tidak terancam oleh siapapun kecuali oleh dosa kita sendiri yang tidak kita taubati. Nah, ini muhasabahnya. Periksa saja berapa banyak kita menangisi dosaan. Berapa banyak. Kalau kita lihat dosa seperti lihat lalat, berarti kita munafik. Akhlaknya munafik. Karena orang yang beriman lihat dosa tuh lihat seperti gunung yang mau roboh menimpa dirinya. Itu yang kedua, muhasabahnya istighfar, berapa banyak kita minta ampun. Kalau kurang istighfar itu, maka kita akan siap-siap hidup dalam gelisah tiada akhir dan musibah bertubi-tubi akan terus-menerus datang. Karena kita yang mengundang dengan dosa-dosa kita, nah tidak ditobatin. Yang ketiga, setiap saat kita ini pasti dapat karunia. Jadi orang itu karunia, diberikan kecukupan itu karunia, mata kedip, nafas, bisa pikir, bisa mendengar, bisa duduk. Itu karunia. Tambah lagi nikmat Islam, tambah lagi nikmat iman, tambah lagi nikmat bisa ibadah, tambah lagi nikmat Allah menutupi aib dan dosa. Nikmat dari Allah ini melimpah setiap saat. Tetapi nikmat semua ini tidak akan jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Makanya orang-orang yang menderita itu bukan karena kurang karunia, kurang syukur saja. Kurang syukur, karena karunia itu tidak ada apa-apanya. Yang membuat ada apa-apanya itu syukur. Jadi kita diberi nikmat makan, kambing makan, monyet makan, kuda makan, kelinci makan. Ya sama aja. Kalau kita nggak tahu syukur ya nggak jauh beda, hanya pengisi perut. Tapi makanan itu nikmat kalau syukur. Ini rezeki dari Allah, alhamdulillah. Nikmat ya. Dan syukur itu bisa mengundang nikmat lain yang belum ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Makin syukur, nikmat yang ada ternikmati, nikmat yang belum ada ditambahkan. Jadi harusnya kita ini hidup dengan bersyukur saja. Nikmat. Hidup dengan bersyukur dari bangun sampai tidur lagi tuh alhamdulillah. Nah, ada 5 cara syukur. 1, hati yakin nikmat ini dari Allah, milik Allah semuanya. Pokoknya sumber karunia itu semua lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Dan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu itu dari Allah. Makanya kita jangan bersandar kepada selain Allah, karena bersandar ke selain Allah pasti gak bahagia, luka, gelisah. Yang kedua dalam syukur itu adalah lisan, afdalu doa, alhamdulillah. Misal Allah memberikan berlian, sebesar ini, berharga, itu nggak ada apa-apanya. Tapi baru berharga ketika alhamdulillahirabbil alamin. Menyebut alhamdulillah ini lebih bernilai daripada apa dunia Allah berikan. Karena alhamdulillah itu pengakuan nikmat ini dari Allah. Kemudian memuji kepada Allah. Artinya alhamdulillah ini afdalu doa. Doa yang paling afdol, alhamdulillah. Kalau zikir yang paling afdol, la ilaha illallah.
Makanya hati yakin semua nikmat dari Allah, lisan kemudian berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat, ke orang tua berterima kasih karena jalan penciptaan kita, ke guru berterima kasih karena jadi jalan ilmu bagi kita, dan nikmat apapun itu banyaknya lewat makhluk-makhluknya dari Allah. Yang keempat, syukur itu gunakan nikmat yang ada. Ini bagaimana, masih stabil nih? Saya gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah, itu merupakan syukur ya. Misalkan kening pakai banyak sujud, itu syukur. Mulut pakai banyak zikir, pakai banyak berkata baik, pakai banyak doa, itu merupakan syukur. Mata banyak baca Quran, itu syukur. Nah, kalau nikmat yang ada ini, badan dipakai taat, uang pakai banyak sedekah, ilmu dimanfaatkan, makin nikmat yang Allah berikan ini kita gunakan sesuai dengan keinginan yang Allah sukai, jadi syukur, jadi nikmat, jadi ditambah, Masya Allah. Ya, coba aja perbanyak itu, kecuali kalau sholat fardu berjamaah menyesuaikan yang lama yang enak, karena nggak ada yang paling pas buat kening ini selain sujud kepada Allah pencipta. Ada orang non Islam yang tertarik ke Islam karena sujud ini, katanya saya belum pernah menemukan suasana yang paling nyaman, paling tenang dan paling pas dalam hidup saya kecuali sedang sujud. Karena itu syukur tuh hadirin. Makanya yang sujudnya ikhlas, waduh, Masya Allah. Nah, begitu at-tahadus bin ni'mah, menampakkan nikmat boleh ya, walaupun ini tipis dengan riya. Dan yang terakhir adalah kita ini pasti akan ditimpa musibah oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'. Dan Allah akan menimpakan ya. Surat Al-Baqarah 155 ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Jadi dalam hidup ini pasti ya akan ditimpakan kepada kita sedikit yang membuat kita ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, harta, buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi ya, akan ada nih, tapi antara nikmat dengan musibah itu tidak sebanding. Ya, kepahitan itu sedikit dibanding dengan nikmat yang ada. Bahkan di dalam kepahitan itu pun banyak nikmat lainnya. Karena kalau disikapi dengan sabar, maka ulaika alaihim sholawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi Allah akan memberikan keampunan, curahan kasih sayang dan petunjuk karena kita diuji dan sabar. Sabar itu apa? Kalau dalam Al-Quran, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ditimpa, karena sabar itu pada pukulan pertama ya, ketika ditimpa musibah enggak kemana-mana, pikirannya, hatinya, dan terucap dalam lisannya, innalillah, sesungguhnya kami semua adalah milik Allah dan kami sesungguhnya kembali kepada Allah. Tidak merasa memiliki, tidak merasa dimiliki kecuali milik Allah, tidak ada tempat kembali selain kepada Allah. Lalu dia mengatakan qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, saya harus menjalani ini, dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, jadi kembali ke Allah. Wah, gimana ini musibah? Ya, sudah diukur semua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Apakah ini musibah ini nanti ada akhirnya? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Makanya orang-orang yang ketika ditimpa musibah sabar. Sabar itu artinya menahan diri. Sabar itu artinya mengendalikan diri dari perkataan, perbuatan, pikiran, hati yang tidak disukai Allah. Jadi tahan dari menggerutu, ngomel, lalu keluarkanlah dalam bentuk qadarullah.
dalam bentuk zikrullah, dalam bentuk doa. Tahan dari sesuatu yang Allah tidak suka dan tumpahkanlah wasna'inu bis-sabri was-shalah dalam sholat, ya. Makanya sabar itu ada 3 tempatnya. Sabar dalam taat, kita harus sabar nih dalam belajar kayak gini, harus sabar, kalau enggak ya pergi. Sholat harus sabar, kalau enggak mau pakai sholat sunnah, enggak ada tahajud, enggak ada tuh. Baca Quran harus sabar, kalau enggak mau baca Quran, baca WA atau berita-berita aja. Semua ketaatan harus sabar. Sedekah juga harus sabar. Kalau nggak pakai sabar, sedekahnya ya kecil-kecil aja terus, ya. Kemudian menjauhi maksiat. Nah, ini yang kedua, sabar. Dia ada peluang maksiat di HP, di komputer, di tetangga. Oh, di mana-mana peluang maksiat ada. Orang yang sabar tahan. Jangan. Karena tiap maksiat pasti kembali jadi musibah. Tiap maksiat pasti akan mengundang petaka. Tiap maksiat akan menjadikan hidup ini menderita. Jangan. Dan siapa tahu lagi maksiat mati. Maka menahan diri dari maksiat itu adalah bagian dari sabar. Dan yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah. Ini kayak musim COVID kayak gini, ya. Udah tenang saja, nggak tenang juga harus dijalani. Sempurnakan protokol kesehatan, sempurnakan protokol ibadah dan doa, sempurnakan protokol istighfar, sempurnakan protokol sedekah, sempurnakan. Kena nggak kena, Allah yang ngatur. Juga baru selesai kena, ya. Sudah terima. Wah, kalau kena nanti meninggal enggak, ya? Yang udah waktunya meninggal akan meninggal, yang belum waktunya meninggal ya akan sembuh. AA dengan Syekh Ali selisih sehari saja waktu itu, tapi sudah dalam ketetapan Allah Syekh Ali akan meninggal, jadi beliau wafat. AA alhamdulillah diberi kesempatan sembuh untuk, ya. Makanya sing sabarlah, ya. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam pasti berganti menjadi siang. Daripada kita sibuk nunggu pagi, lebih baik kalau gelap malam itu pakai tahajud, pakai tobat, pakai munajat. Nanti pagi datang sendiri kok. Sama, wabah ini juga akan berakhir nanti pada waktunya. Lebih baik kita sibuk saja bagaimana mengisi episode wabah ini dengan sebaik-baiknya, memperbanyak ibadah, memperbanyak ilmu, memperbanyak amal soleh. Harus ada bedanya, mumpung waktunya diberikan banyak luang. Nah, 4 inilah yang harus kita muhasabah. Apakah dalam beramal saya ikhlas tidak, ya? Yang kedua, sampai seberapa banyak air mata tobat saya menangisi dosa yang melimpah ruah dari dulu. Yang ketiga, sampai seberapa banyak saya bersyukur atas nikmat dari Allah yang banyak sekali siang dan malam setiap saat. Dan yang keempat, seberapa kuat saya bersabar ketika episode kepahitan yang sudah diukur. Kita ini menderita karena kurang ikhlas, kurang tobat, kurang syukur, dan kurang sabar. Kalau dikumpulkan, memang kita masih kurang ajar. Nauzubillah min dzalik. Hisablah dirimu qabla an tuhasabu, sebelum engkau dihisab. Demikian kata Umar bin Khattab. Coba perhatikan keikhlasan kita dalam beramal. Apa yang jadi tujuan kita dari amal? Penilaian makhluk, pujian makhluk, kedudukan di sisi makhluk, atau keridhaan Allah? Itu yang sering kita tanyakan. Yang kedua, terus ingat, ini dosa segini banyaknya akan saya bawa mati. Kalau saya tidak tobat, saya binasa karena dosa ini. Berapa banyak air mata tobat kita di penghujung malam keluar, atau itu ciri hatinya keras, nauzubillah. Yang ketiga, berapa banyak air mata syukur kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan yang keempat, berapa banyak kita menahan diri karena semua masalah disebabkan karena kita tidak bisa mengendalikan diri, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya arhamar rahimin irhamna ya Allah.
Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa yang kami lakukan. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Hapuskan ya Allah senista apapun aib-aib yang kami tutup-tutup Islam ini. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini merasakan nikmatnya hati yang yakin padamu. Karuniakan sisa umur ini merasakan nikmatnya munajat, lezatnya ibadah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, barokah, jauhkan dari yang subhat, apalagi yang haram. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, mudahkan kami mengamalkannya dengan ikhlas. Ya Allah, karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Karuniakan rezeki sehat lahir batin yang sehat walafiat. Lindungi kami dari wabah, dari fitnah, dari bala, dari musibah. Karuniakan kepada kami istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jadikan kami menjadi bukti indahnya Islam. Jadikan tiap amal kami ikhlas karena Engkau. Jadikan setiap dosa bisa kami taubati dan cegahlah kami dari perbuatan maksiat. Tenggelamkan kami dalam rasa syukur tiada bertepi atas limpahan karuniamu. Indahkan kami dengan kesabaran di jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.